Nah, kita sebagai penjual online itu konten adalah hal yang sangat penting yang tidak boleh terlewatkan, karena bagaimana sih cara kita menjual produk kalau nggak ada konten? Nah, untuk presentasi kali ini saya akan membawakan satu topik yang mungkin bisa bermanfaat buat kalian yang sedang berjualan online ya, yaitu ide konten YouTube. Nah, kita sebagai penjual online itu konten adalah hal yang sangat penting yang tidak boleh terlewatkan, karena bagaimana sih cara kita menjual produk kalau nggak ada konten? Nah, salah satu channel yang bisa kalian gunakan yaitu channel YouTube. Nah, kali ini aku akan memberi 5 ide konten yang bisa kalian lakukan ya untuk penjualan produk kalian. Nah, apa itu 5 ide konten tersebut? Yang pertama adalah ide tutorial. Tutorial ini contohnya kalau di produk kami seperti kain tenun itu biasanya itu kita gunakan sebagai tutorial buat cara membuat rok lilit seperti itu. Jadi tutorial cara membuat rok lilit tanpa dijahit. Itu adalah konten yang sangat menarik buat pemirsa. Atau juga produk kita seperti pasmina, yaitu tutorial cara memakai pasmina dengan nyaman menggunakan pasmina tenun. Nah, itu dia ide konten tutorial ya. Nah, yang kedua adalah video blogging atau ngevlog ya. Nah, ngevlog ini sudah banyak banget yang melakukannya ya. Salah satunya kayak influencer gitu. Jadi kalau di kita yang jualan tenun ya, biasanya ngevlognya itu dengan cara ke pengrajin, memperlihatkan proses pembuatan kain tenunnya, atau biasanya kita juga produksi baju ya, kita juga ke penjahit gitu. Jadi memperlihatkan cara menjahit kain tenunnya gitu. Jadi seperti itu. Jadi contohnya juga saat kita kayak packing atau saat kita ada kiriman, itu kita juga bisa video ngevlog ya untuk membuat tutorial. Nah, itu yang kedua ya. Nah, yang ketiga adalah review produk. Nah, ini sudah biasa kita lakukan pastinya ya. Jadi kita kan punya produk yang akan kita jual. Nah, kita review. Bagaimana sih cara mereviewnya? Itu dengan cara kita memperlihatkan produknya, kita memperlihatkan cara penggunaannya, terus kita juga memperlihatkan warnanya, motifnya, atau dengan ukurannya. Dan kalian juga bisa pakai langsung, jadi untuk pemirsa bisa melihat kira-kira produk ini cocok nggak sih buat aku gitu. Nah, itu adalah tips ide konten yang ketiga, yaitu review. Nah, untuk selanjutnya adalah ide konten yang keempat adalah tips and trick. Nah, biasanya tips and trick ini kita lakukan itu dengan cara memadupadankan ya. Jadi tipsnya memadupadankan kain tenun dengan kebaya gitu contohnya. Jadi untuk kain tenunnya bisa buat rok, terus untuk atasannya menggunakan kebaya polos, nah seperti itu. Atau bisa memadupadankan outer, contohnya seperti yang ada di bagian kiri saya ini ya. Itu juga bisa. Jadi buat kalian yang memakai dalaman polos bisa menggunakan outer tenun untuk lebih mempercantik tampilan Anda, seperti itu contohnya. Nah, untuk yang kelima adalah ide konten YouTube, itu adalah podcast. Nah, ini adalah salah satu yang paling ngehits sekarang ya, itu ide podcast ya. Itu seperti narasumber dan pembawa acara gitu. Ini juga yang paling ngetrend sekarang kan kayak podcastnya Deddy Corbuzier. Terus ada juga banyak banget lah ya untuk artis yang sekarang buat podcast, dan itu juga lumayan banget viewernya gitu. Nah, itu juga kita bisa lakukan dengan cara ada narasumber dan ada pembicara ya, pembawa acara ya, itu juga membahas tentang produk yang sedang kita jual, atau membahas tentang keseharian, atau membahas tentang penjualan ya untuk ide konten tersebut. Nah, itu dia 5 ide konten YouTube yang bisa kalian gunakan. Sekian presentasi pada kali ini. Semoga ide konten yang bisa saya sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.